Baginda, Baginda! Kakak Anda sudah ditemukan. Yang Mulia, dari catatan penduduk angkasa, ada seorang wanita yang cocok dengan kakak Anda yang hilang, Putri Dewi. Dulu, aku ikut pemberontakan pasukan Jilin. Berperang bertahun-tahun. Saat aku pulang, baru tahu kakak Dewi dibawa pergi oleh pasukan dinasti lama. Dijual ke perampok untuk bayaran tentara. Aku bersalah padanya. Sekarang, syukurlah. Akhirnya aku menemukan kakak Dewi. Ihsan. Hamba, siapkan upacara. Aku akan menjemput kakak Dewi sendiri dengan kemegahan. Paduka, tunggu. Jabatan Putri Agung membutuhkan sifat dan moral yang sangat tinggi. Jika Baginda ingin menjadikannya Putri Agung, harus diterima seluruh rakyat. Aku kenal kakak Dewi, pasti tak masalah. Hamba percaya pada Paduka. Tapi sudah bertahun-tahun, orang bisa berubah. Kerajaan raya baru berdiri. Paduka jangan emosional. Bagaimana kalau Paduka periksa sendiri? Ibu Ratu benar. Baiklah. Aku akan pergi diam-diam. Aku percaya kakak Dewi takkan mengecewakanku. Ke angkasa, jalan jauh dan berat. Hamba ingin ikut Paduka. Baik. Baginda, utusan pengawas korupsi sedang ke selatan. Jaraknya tak jauh dari angkasa. Hamba akan segera kirim surat agar dia ke angkasa untuk melayani Paduka. Paduka, di depan rumah Putri Agung. Tunggu di kota. Baik. Carrie siapa? Adik, kamu adik. Aku. Kak, kamu sendirian. Aku ditangkap pasukan kerajaan lama, lalu dijual ke pria yang jual perlengkapan duka. Dia tidak sehat. Tak lama setelah aku hamil, dia meninggal. Adik, bagaimana hidupmu selama ini? Pasti menderita banyak ya? Sudah punya keluarga? Setelah aku pergi, aku gabung dengan pasukan hijau. Selalu menang dan terus mencarimu. 2 hari lalu, aku dapat kabarmu. Lalu aku datang mencarimu. Mulai sekarang, aku ikut kamu. Kamu mau kemana? Adik, aku keluar sebentar. Begitu kakak tahu aku mau ikut dia, dia bahkan tak makan. Sudah belasan tahun. Jangan-jangan kakak berubah. Aku bilang mau ikut kamu. Apa aku jadi bebanmu? Kamu mikir kebanyakan. Aku mau cari uang. Jual? Kakak iparmu, dia baik banget. Sebelum mati, dia tinggalkan sebuah tusuk konde sebagai kenang-kenangan. Kalau aku kesulitan, aku bisa menjualnya untuk bertahan hidup. Tapi kenang-kenangan mana bisa dimakan? Besok ikut aku keluar. Pihak pemerintah lagi cari pekerja untuk gali tambang. Upahnya banyak dan juga dapat makan. Adik, kakak tak punya kemampuan besar. Tapi selama aku punya makanan, kamu takkan lapar. Setelah aku punya cukup uang, nanti kakak bantu kamu nikah. Hidup kita nanti juga akan menjadi lebih baik. Kakak begitu baik padaku. Tapi aku malah mengujinya. Sebenarnya aku... Ibu, bibi sebelah bilang pamanku sudah pulang.
Ini keponakanmu, usianya 8 tahun. Panggil saja dia Putra Bayu. Hammer. Paman, Bibi sebelah dengar ibu bilang, Paman sering menang perang. Paman sekarang pasti jenderal besar, kan? Aku bukan jenderal besar. Oh, bukan jenderal besar. Kalau gitu, kepala tim? Aku juga bukan kepala tim. Paman menang perang, tapi raja tak bisa memberimu jabatan pun. Hadi, dia cuma bocah, ngomong sembarangan. Jangan hiraukan dia. Besok setelah kamu dapat kerja, kita kerja keras bersama. Hidup kita juga akan membaik. Kak, bukannya kita mau ke tambang kerajaan? Kok sampai di galeri? Anda belum tahu ya? Mau masuk tambang kerajaan, harus lewat saya dulu. Kenapa? Kok cuma lumus keping? Kurang 30 keping. Kertas putih, 80 keping. Pak, sudah kualikan semua yang bisa. Cuma ada segini. Tunggu sampai saya kumpulkan. Segera saya antar. Boleh, Pak? Karena uangnya kurang. Ya, berarti cuma beli stand ya. Keterlaluan. Cuma kertas putih. Kamu jual kakakku 50 keping. Sudah keterlaluan. Beraninya kamu robek. Sudah, adik. Ayo. Kah. Ayo. Tak sah. Kak, orang ini keterlaluan. Dia harus menjelaskan ini. Aduh, sudah, adik. Dia itu adik ipar Bapak Camat. Memangnya mau apa lagi? Kita jangan cari masalah. Ternyata begitu. Tambang negara yang kita mau masuk, itu dikelola Bapak Camat. Kalau tidak beli lukisan Pak Wira, jangan harap bisa kerja. Dia tega membiarkan kerabatnya berbisnis begini. Ini kan sama saja dengan menagih uang. Setiap orang yang masuk harus beli lukisannya. Sudah, jangan bilang. Ayo. Dasar Bapak Camat. Pa, Lukisannya bagus. Sayangnya cuma setengah. Kalian cuma boleh di sini kerja setengah bulan. Kalian makan gaji kerajaan, tapi pakai cara begini untuk menagih suap rakyat. Nggak takut kerajaan? Jangan fitnah. Siapa yang menagih suap? Ini kan cuma kertas putih. Nggak ada harganya. Suap apa? Betul, nggak mau kerja. Nyah. Pak, adik saya baru datang. Mohon maafkan dia. Jangan hiraukan dia. Kami sudah ke tempat Pak Wira. Sialan, dasar! Masuk. Kamu? Adik, sudah. Jangan bilang. Kalau aku tak menyamar, aku tak akan lihat kebusukan ini. Aku mau lihat. Apa lagi yang kalian punya? Ambil, tukar dengan adik iparku. Tidak usah. Rakyat bodoh itu beli lukisan pakai uang. Kita tukar lukisan dengan uang. Kita tidak terima uang langsung. Jadi ini bukan suap. Ini aturan Bapak Bupati yang beliau buat. Kamu mau melanggarnya? Aku tahu kamu punya prinsip. Seperti aku waktu muda. Tapi uangnya di sini. Kalau kamu nggak ambil, gimana aku bisa ambil? Aku nggak ambil. Gimana Bapak Bupati bisa ambil? Kalau beliau nggak ambil, kita berdua gimana bisa naik jabatan? Nih, pegang. Jangan hilang lagi. Ayo, ayo, ayo. Sini semua, sini semua. Cepat, 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 cepat. Dengarkan saya. Setelah makan, terima upah, kalian bisa pulang. Baik, terima kasih, Pak. Makasih. Bagi buburnya. Makasih. Bubur ini Ternyata ada daging. Upah juga dibayar tepat waktu dan penuh.
tidak potong gaji pekerja, dan proyeknya juga tepat waktu. Para pejabat ini, meski memaksa suap, tapi mereka juga bekerja. Letih seharian ya. Sini, minum teh segar. Pawira, bisnisnya luas ya. Bisnisnya sampai ke sini. Ini untuk memudahkan kalian semua. Biar saya tak perlu ke rumah satu persatu. Aturannya, kalian paham kan? Aturan apa? Bukankah tadi pagi kami baru beli lukisanmu? Kami paham. Kami tahu aturannya. Ini untuk kami bertiga. 1 tali koin. Kak, teh segar murahan ini, sebol pun paling hanya 1%. Kita bertiga, kamu malah kasih dia 1 tali koin. Kalau tak bayar, kita tak akan bisa kerja di sini. Memaksa beli lagi. Minum teh di mana yang gratis? Yang gratis. Kami kerja di bawah terik matahari, membuka gunung dan memecah batu. Uang ini hasil kerja keras kami. Kenapa harus diberi gratis untukmu? Uang kalian apanya? Ini uang kerajaan. Kalau bukan proyek kerajaan, dari mana kalian dapat uang? Makanya, kalian harus berterima kasih pada Yang Mulia dan berterima kasih pada kerajaan. Terima kasih itu apa? Inilah terima kasih. Biar saya yang terima dulu. Untuk berterima kasih pada Yang Mulia. Para pejabat busuk menggunakan proyek kerajaan untuk menuntut suap dan merampas uang. Bahkan mereka malah menodai namaku. Aku tak akan beli. Lalu kenapa? Bukannya kamu tak paham aturan, tapi pada Yang Mulia, kamu tak punya rasa syukur sedikitpun. Hari ini akan ku belajarkan padamu apa itu syukur. Pengawal. Aku tanya sekali lagi. Teh segar ini menyegarkan dan menghilangkan haus. Kamu beli atau tidak? Atau tidak? Aku takkan beli. Baiklah. Tak mau baik-baik, mau dipaksa ya? Serang! Siap! Jangan pukul adikku. Semua uangku untuk beli teh Anda. Pawira, Jangan pukul adikku. terlembab. Berhenti! Orang terluka, proyek tertunda. Apa kalian sanggup tanggung? Wah, Bapak Chandra akhirnya sadar. Bapak Chandra akhirnya sadar. Sudah mau maju bersama kami. Kukira kau pejabat yang baik. Tak kusangka. Tak kusangka. Aku juga sejenis. Dia adik ipar Bapak Camat. Bapak Camat itu antek Bapak Bupati. Di seluruh Kabupaten Angkasa, mereka berkuasa. Kalau tak beli minumannya hari ini, besok dia akan membuat kalian sengsara. Bupati dan camat bersekongkol. Tak takut Paduka Raja tahu? Yang Mulia di kota utama. Yang dilihatnya hanya kemegahan. Mana mungkin dia tahu keburukan di sini? Oh iya, ini uang kalian untuk lukisan. Ambil kembali. Bagus. Kalian begitu berterima kasih pada Paduka Raja. Kalau Paduka Raja tahu, pasti akan senang. Jangan beli! Semua jangan beli! Jangan beli! Jangan beli! Di negeri ini, kalian korupsi dan merampas! Maksa suap! Kalian pikir tak ada yang bisa menghentikan kalian? Maksa suap. Mereka beli ini dengan sukarela. Apa aku memaksa kalian? Adik, kita semua hidup dari pekerjaan ini. Jangan buat Bapak Wira marah lagi. Semua orang berterima kasih pada Paduka Raja. Cuma kamu yang tak tahu terima kasih. Mulai hari ini. Enya! Pak Wira, ini semua uang kami. Semua untuk beli minuman Anda. Mohonlah, Pak. Jangan hiraukan adik saya. Biar kami tetap bekerja di sini. Itu karamu memohon. Berlutut. Kamu juga berlutut bersama. Aku berlutut. Aku berlutut untuk adikku. Mohon izinkan kami terus bekerja. Ibu! Kakak.
Kau cari mati ya? Kau cari masalah ya? Jadi ya? Ya, kalian tak takut utusan raja periksa? Pak Bupati, saya dan adik ipar saya berkat cara bijak Anda, uang mengalir deras. Bagus. Kau dan Wira berjasa. Utusan pengawas korupsi itu segera tiba di Kabupaten Angkasa. Jaga rahasia tambang ini. Kalau sampai bocor, kepala kita takkan selamat. Tenang, Pak Bupati. Permata dan wanita cantik, semua sudah disiapkan untuk utusan raja. Asal dia kembali dan di hadapan yang mulia, dia membela kita. Kita bisa naik pangkat. Apalagi rakyat bodoh itu. Semua bergantung pada kita. Sudah lama ditundukkan, jadi patuh. Nanti kalau utusan raja datang, mereka malah akan membela kita. Mathek! Tuan, utusan raja sudah tiba. Siapkan. Pakunya! Lihat aku begini. Kaya nggak sih pejabat baik yang ikut susah rakyat? Aduh, cepat ambil batu, lalu hauskan bajumu. Dasar keterlaluan kalian. Ngapain bengong? Kalau bajumu gak kotor, gimana utusan raja bisa tahu kalau kamu rajin kerja dan bertanggung jawab? Cepat! Ini kan di depan utusan raja. Ini kesempatan bagus. Aduh, kamu ini. Sudah. Ikut aku sambut utusan raja. Nggak takut utusan raja periksa kalian? Di saat genting begini, siapa yang nggak tahu diri bikin onar di belakang? Beberapa orang onar saja tak bisa diatur. Tunggu, cepat periksa. Apa ulah adik iparmu? Hai. Cepat, salah. Kak Ipa, kok kamu di sini? Ini semua gara-gara kamu. Hal sepele saja tak bisa. Dasar rakyat bandel, berani-beraninya bikin onar. Tangkap dia. Kau ini bapak camat. Kau biarkan kerabatmu menindas rakyat. Kau tak pantas jadi pejabat. Berani-beraninya, utusan raja sebentar lagi tiba. Di saat begini, kau bikin onar. Kubunuh kau sekarang. Serang! Lepaskan adikku, lepaskan adikku, aku mohon, lepaskan adikku, aku mohon, lepaskan adikku, aku mohon, lepaskan adikku. Sialan. Cut! Ibu kenapa? Jangan menakuti aku. Beraninya pukul ibuku, akan kubalas. Diam. Kalian! Wahyu. Kakak! Jangan biarkan dia teriak. Utusan raja sudah tiba. Lepaskan kami sekarang. Aku bisa ampuni kalian. Memangnya kau siapa? Masih mau ampuni aku? Aku Raja Agung! Dasar mimpi. Kalau engkau Raja Agung, aku Raja Tua. Cukup, jangan lihat-lihat. Kerja lagi. Apa yang boleh dibilang, apa yang tidak boleh. Paham? Dasar pejabat korup! Aku tak akan melepaskan kalian! Cuma kalian sekeluarga yang bikin onar. Hari ini akan kubuat kau tahu hebatnya aku. Utusan raja tiba! Salam hormat, Tuan. Borga, bagaimana makanan kalian? Bagaimana upahnya? Makanannya enak sekali, upahnya juga banyak sekali. Tuan Lu, Anda pasti lelah. Kami sudah siapkan makanan dan minuman enak. Tidak usah. Aku makan apa yang mereka makan. Oh. Tuan Lu ini sungguh pejabat yang baik untuk negara dan rakyat. Benar. Sajikan makanan kerja. Masih ada daging. Bagus. Kalian benar-benar makan ini? Ya, Tuan. Pagi, siang, malam. Sekali tiap hari. Makanan ini kan urusan bendahara, kan? Oh. Makanan ini kami urus bersama. Benar. Kalian berbuat baik. Akan saya lapor pada Yang Mulia. Kalian pasti akan dihargai. Tuan Lu? Sebentar lagi akan ada festival kue bulan. Entah apa yang disukai Yang Mulia. Biar kami bisa siapkan beberapa untuk diserahkan pada Paduka Raja. Asalkan kalian urus daerah ini dengan baik, itulah hadiah terbaiknya.
Dasar pejabat korup, aku takkan melepaskan kalian. Suara apa? Tuan Lu, di tambang kami ada orang gila. Tuan Lu, orang gila ini tak kenal siapa pun. Sangat berbahaya. Jangan ke sana. Dasar pejabat korup, aku takkan membiarkan kalian. Masih berani teriak ya? Sialan! Kakak! Kakak! Adik, kalau aku mati, Kakak, tolong jaga Bayu. Kakak, aku takkan biarkan kau mati. Kau tahu apa kejahatanmu? Oh? Aku bersalah apa? Mau kau melaporkanku? Di angkasa ini, kalaupun aku bersalah, Bapak Bupati juga akan membelaku. Kalaupun Raja Agung di sini, dia hanya naga di air dangkal, harimau di dataran rendah. Kau menindas rakyat! Kau main-mainkan nyawa! Apa kau tak menganggap hukum kerajaan? Di angkasa ini, ku sendiri hukumnya. Bunuh kau sekarang juga, dan ku gantung di gerbang kota. Biar lihat siapa lagi berani. Berhenti! Berani ya kau! Padukah, hamba terlambat. Hamba pantas mati. Dia benar Raja Agung. Utusan Raja. Apa Anda salah? Mana mungkin dia Raja Agung? Pemberontak! Lancam sekali! Pengawal! Tangkap mereka semua! Tunggu putusan Raja Agung! Kakak, cepat bawa kakak dan keponakanku ke tabit. Apa yang sudah kulakukan? Paduka yang mulia. Tuanku, aku sungguh tak tahu. Kakak mohonkanlah ampun untukku. Kakak, aku masih muda. Aku tak mau mati. Kakak. Siapa sih kakakmu? Baginda, saya salah Baginda. Saya kembalikan semua uangnya. Saya kembalikan semuanya. Baginda. Saya tak kenal mereka. Bukan urusanku, Baginda. Bukankah mereka semua bawahanmu? Semua yang mereka lakukan, bukankah atas perintahmu? Ampuni saya, Baginda. Kalian tak merasa salah. Kalian hanya takut mati. Bawa mereka pergi. Baginda, ampuni kami. Tunggu. Lepaskan dia. Paduka. Rekan-rekanmu, semua orang busuk. Kenapa kamu tak ikut mereka? Hamba belajar dari para bijak. Belajar membela rakyat. Mana mungkin hamba melakukan penindasan rakyat? Bagus. Benar-benar seorang cendekiawan. Dia, Chandra, dialah pejabat yang benar-benar melayani rakyat. Tidak seperti kalian, menipu atas dan bawah, berkumpul untuk kepentingan pribadi, menindas rakyat. Bawa mereka semua ke penjara tambang. Besok, eksekusi mati. Paduka, ampuni kami. Paduka. Pak Kurnia, gimana ini? Kali ini kita benar-benar tamat. Aku juga nggak tahu harus gimana. Siapa sangka Paduka Raja datang ke angkasa, bahkan pakai baju lusuh, kerja di tambang ini. Dia mau membunuhku. Aduh, Pak Kurnia, sudah begini. Buat apa mengeluh sekarang? Cepat cari cara. Besok kita akan dibunuh oleh Paduka Raja. Kita berbuat dosa besar. Kita akan dihabisi 9 turunan. Habisi seluruh keluarga. Dihabisi 9 turunan? Yang dihabisi 9 turunan itu cuma kamu. Kamu yang pantas mati. Kamu yang hampir memenggal kepala Paduka Raja. Kami hanya korupsi sedikit uang saja. Gak pantas mati. Paling banjir dan diasingkan. Jangan seret kami ikut celaka. Benar. Gak ada hubungannya sama kami. Wira, kamu kaya raya sekarang. Semua berkat aku. Sekarang ada masalah. Kamu mau aku yang tanggung?
Kamu nggak mikir, apa aku sanggup? Jangan lupa, kamu juga turunanku. Waktu aku baru datang ke angkasa, aku juga mau jadi pejabat bersih seperti Chandra. Tapi kalianlah yang seret aku ikut celaka, membuatku ikut busuk bersama kalian, membuatku jadi pejabat korup. Sekarang ada masalah, aku yang ditimpa. Jangan harap bisa kabur. Kita semua mati. Kita semua mati. Sudah begini, cuma ada satu cara. Cara apa? Bunuh Paduka Raja. Bunuh Paduka Raja. Apa yang kamu katakan? Kubilang, bunuh Paduka Raja, lalu habisi utusan Raja. Kita kabur bersama. Pakunya, kamu gila. Ini pengkhianatan. Kita akan dihabisi 9 turunan. Pengkhianatan ini juga dihabisi 9 turunan. Kita mati pun, 9 turunan kita mati. Kenapa tidak kita coba? Masih ada harapan hidup. Kok caranya? Yang tahu Raja Agung Getambang hanya segelintir. Asal kita bunuh Raja Agung, lalu habisi utusan Raja, siapa yang bisa melaporkan kita? Siapa lagi yang bisa menghukum kita? Pak Kurmia, kita harus bagaimana? Ayo. Baginda, ini kami tebus dari pewarung. Baginda, makan bubur. Kita minum bersama. Buburnya beracun. Jantungku gelisah. Ini bukan pertanda biasa. Jangan-jangan... Baginda dalam bahaya. Hilang Sada. Pak Kurnia, kita membunuh Raja Agung. Tutup mulutmu. Pak Kurnia, orang-orang ini harus segera kita selesaikan. Kalau ketahuan, kita tamat. Tambang ini tempat terbaik yang dikaruniai langit. Yang tidak kurang di sini adalah lubang dalam. Penggal kepala. Darahnya mengalir ke gua. Tulang dan dagingnya terserap lumpur. Takkan ada yang tahu. Seret mereka ke dalam sumur. Awak pedang. Pak Kurmia, jangan ragu. Cepat, setiap detiknya berbahaya. Paduka, Anda yang memaksaku. Hamba juga ingin hidup. Jangan salahkan hamba.
Hamba terlambat menyelamatkan. Hamba pantas mati. Jebloskan mereka ke penjara. Awasi ketat. Besok, pancung. Ampun, Paduka! Ampun! Merludut! Buka sidang! Kurnia, sebagai Bupati Angkasa, kau dipercaya kerajaan dan diberi tugas berat sebagai pelindung rakyat. Kau tak berterima kasih, malah menipu atas dan bawah, berkumpul untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan kuasa. Kau menindas rakyat sampai ke tulang. Kau mengaku bersalah. Hamba bersalah. Karena kau mengaku, cabut gelarnya. Pancung di luar. Paduka! Ampun, Paduka! Paduka! Seret dia. Paduka! Paduka, ampun! Paduka! Kalian semua pembantunya menindas rakyat demi kepentingan pribadi dan merusak wibawa kerajaan. Pancung! Pengawal! Siap! Ampun, Paduka! Paduka! Ampun, Paduka! Ampun, Paduka! Ampun! Tahun ketiga Kerajaan Raya, Bupati Angkasa, Camat Yun Tian, Wakil Camat dan para pejabat korup dihukum pancung. Penguasa Kerajaan Raya berjanji harta hasil penindasan rakyat semua dikembalikan. Rakyat memuji penguasa Kerajaan Raya sebagai Raja Suci. Surya, periksa lagi rumah mereka. Perhatikan. Cari tempat tersembunyi. Baik, segera saya lakukan. Baginda, semua rincian sudah saya hitung. Tapi apa? Rumah Kurnia penuh emas dan perak. Kalaupun dia korupsi dana besar kerajaan dan merampas harta rakyat, tak mungkin bisa kumpulkan sebanyak ini. Maksudmu, Kurnia punya sumber lain? Di tambang angkasa, banyak besi, harganya mahal. Tapi untuk kumpulkan emas dan perak sebanyak ini, pasti menyelundupkan biji besi. Beraninya menyelundupkan biji besi kerajaan raya. Benar-benar lancang. Tunggu. Mereka tak punya surat izin perdagangan. Jangan-jangan. Baginda, di rumah Kurnia, hamba menemukan ini. Baginda, ini ternyata rute penyelundupan. Para pejabat daerah ini sungguh tidak menganggap kerajaan dan tidak menganggap aku. Hamba akan selidiki sekuat tenaga. Antarkan Putri Akung dan keponakanku kembali ke kota utama. Aku akan periksa sendiri untuk tahu apa saja yang mereka sembunyikan. Baik. Kota Jaya terlihat makmur. Rakyatnya juga hidup tenang. Tidak seperti tempat pejabat korup. Baik, biar saya bungkuskan. Baru dipetik. Masih ada embunnya. Lihat. Tuan, stempel itu sepertinya tempel resmi Kabupaten Fajar. Pejabat Kabupaten Fajar? Ngapain ke Kota Jaya? Tuan, tolonglah. Beri kami makanan. Anak saya sudah lapar parah.
Kalau berani lagi biarkan pengemis bau masuk, kamu dipecat. Masalah akan segera beres. Sial sekali. Tolong, jangan pukul ibuku. Tolong, jangan pukul ibuku. Kubunuh kalian. Kerasan di jalanan. Jangan pukul ibuku. Sudah kubilang, kalian tak boleh masuk. Tapi kalian tetap masuk. Kalian hampir membuatku dipecat. Kubunuh kalian. Hentikan! Hentikan! Kalian siapa? Berani ikut campur urusanku? Kalian menyiksa rakyat. Apa pantas dengan seragam kalian? Rakyat? Dia cuma pengemis bau. Tidak punya status. Apa namanya rakyat? Hari ini kubunuh dia, pemerintah pun akan memujiku. Brengsek! Berani kau maki aku? Cari mati! Kalian begitu sombong dan arogan. Tak takut Paduka Raja tahu? Paduka Raja di kota utama tak bisa mengaturku. Malah kau, rakyat rendahan, berani-beraninya bicara besar. Hari ini akan kubelajarkan kau cara menjadi rakyat. Tangkap dia! Siap! Hentikan! Bapak Zain! Bapak Wali Kota, lihat saja rakyat Bando ini. Benar sekali kakak. Paduka Raja sayang rakyat. Kalian pejabat kerajaan raya, kok bisa menindas rakyat? Kalau rakyat lihat ini, mana mungkin mereka masih setia? Jangan sampai anaknya lapar. Terima kasih Tuan Baik. Cepat berterima kasih pada Tuan Baik. Penyelamat. Terima kasih penyelamat. Anak kecil yang manis dan penurut. Jaga dia baik-baik ya. Cepat perbaiki kesalahanmu. Bawa mereka pergi dan rawat dengan baik. Baik, Tuan. Yuk. Benar-benar orang baik. Sudah, semua pulanglah. Pulang. Tuan, Papa Zain sepertinya orang baik. Salah. Ikuti mereka. Pak Zain, kenapa Bapak halangi kami? Kita biarkan saja mereka. Nanti mereka pikir kita pejabat baik. Siapa lagi yang takut? Dasar bodoh. Banyak warga yang lihat kalau masalahnya jadi besar dan sampai ke Paduka Raja. Apa kamu mau mati? Paduka Raja? Paduka Raja menyamar. Putri Agung ditemukan. Segera kembali ke kota utama. Semua salah si rendahan yang suka ikut campur. Kalau bukan dia ikut campur, nggak akan ada masalah. Jaga sikap sampai Paduka kembali. Jangan cari masalah lagi. Kalau sampai ada gosip dan sampai ke telinga Paduka, kita semua tamat. Oh iya. Bilang ke para petugas, cari tempat yang sepi, bunuh mati si tua bangka itu. Tangkap anaknya, jual ke rumah bordil, Bapak bereskan Zain rapi. jeli sekali. Anak pengemis itu cantik sekali. Still aku mahal. Tuan. Hari ini ulang tahun Pak Sunar. Di Gedung Hujan, undangan para pengusaha. Yang datang semua orang penting. Jaga gerbangnya. Siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Jaga mata kalian. Baik, Tuan. Yang mulia di sana. Beraninya kamu. Beraninya masuk kota. Kau membuatku rugi. Tolong, jangan pukul ibuku. Diam. Anakku masih kecil. Jangan jual dia ke rumah bordil. Dia bisa mati. Tolonglah. Sudah terima uang Pak Zen. Masih berani ingkar janji. Kalian lagi. Bagus. Ku habisi sekalian. Beraninya tendang aku. Ku habisi kau. Beraninya. Jangan.
Jangan tebas! Pak Petugas. Mereka berdua dari kampungku. Mereka saudara-saudaraku. Mereka belum pernah keluar. Hari ini adalah hari ulang tahun Pak Sunar. Hari yang bahagia. Jangan sampai ada darah. Bagus, kamu tahu diri. Salah. Berhenti! Siapa berani? Kita anggap saja beli. Kami beli. Banyaknya. Yang lebih untuk Anda. Terima kasih, Pak. Anda baik hati. Baik, kali ini saya turuti maumu. Kalian beruntung. Cepatnya. Beli makanan. Cepat keluar kota. Kalau tak punya tempat, ke Gunung Liar. Bilang kenalan Rizky Pratama. Terima kasih, Tuan. Ayo, bangun. Cepat bawa anak. Keluar kota. Jalan. Kalian dari luar ya. Satu nasihat. Jangan ikut campur urusan Jaya. Jangan cari masalah. Aku harus ke Gedung Hujan. Kalau begitu, hati-hati. Gedung Hujan. Kalian nggak tahu Gedung Hujan? Jangan-jangan kalian bukan datang untuk merayakan ulang tahun Pak Sunar? Setiap tanggal 7 bulan ke-7, Pak Sunar selalu merayakan ulang tahun di Gedung Hujan dan mengundang para pengusaha. Smuggling. Pejabat Kabupaten Fajar. Pak Sunar mengundang para pengusaha. Kami datang untuk merayakan ulang tahun. Kalau begitu, bereslah. Biar ku bilang. Biasanya Gedung Hujan hanya untuk para pejabat dan bangsawan. Hanya setiap tanggal 7 bulan ke-7, saat ulang tahun Pak Sunar, kami para pengusaha kecil baru ada kesempatan untuk dekat dengan kalangan atas. Tuan, Pak Sunar ini ternyata sangat berpengaruh. Kalian pura-pura nggak tahu ya? Siapa juga yang peduli sama Pak Sunar? Ini semua demi menantu beliau, Bapak Yuda. Papa Yuda. Bener kan? Di sini, Bapak Yuda itu seperti raja setempat. Jadi, Pak Sunar bisa dibilang setengah raja tua. Beraninya dia jadi raja tua. Dasar bawahan yang lucu. Mau ikut campur? Baiklah. Aku kesini cari kesempatan cari uang. Kalian? Tentu saja. Aku kesini untuk menyelidiki pejabat korup. Menyelidiki pejabat korup? Lihatlah Jaya ini. Banyak sekali pejabat korup. Aku harus membereskan ini. Wah, aku pernah lihat orang sombong, tapi belum pernah lihat yang sesombong kamu. Mau selidiki pejabat korup? Kamu pikir kamu siapa? Pakai apa kamu selidiki? Jadi kalau bukan aku, kalian semua sudah tamat. Kami mau ke Gedung Hujan untuk selidiki pejabat korup, tapi tak punya undangan. Sudah. Ngang sombong. Kita kan sama-sama dari jalanan. Siapa yang nggak bisa lihat siapa? Tapi aku lihat kalian juga orang yang adil. Karena kalian mau masuk untuk lihat-lihat, aku bantu kalian sekali lagi. Tapi kita sepakat dulu ya. Kalau sudah masuk, jangan sombong. Kalau tidak, siapapun tak bisa menolong kalian. Terima kasih peringatannya. Jangan. Aku Rizky Pratama. Kalau nanti kalian terpuruk, datang saja ke Gunung Liarku. Gunung Liar? Kamu tahu Gunung Liar? Nggak tahu. Dasar pejabat bajingan. Berani-beraninya di belakang paduka raja melakukan banyak kejahatan. Tenang. Setelah kasus penyeludupan selesai, takkan ada yang lolos. Kita ke Gedung Hujan dulu. Hak, ini undanganku. Oh, tahu diri.
Silakan. Undangan kalian? Kami datang bersama. Aku ajak mereka lihat-lihat. Di sini bukan tempat untuk orang sembarangan. Pak, maaf, aku lupa. Ini oleh-oleh dari kami. Silakan. Bukan saya yang keras hati, cuma atasannya sudah berpesan. Yang bukan pejabat besar, saya tak berani lepas. Kalau tidak, saya bisa menyinggung Bapak Bupati. Jabatan saya bisa terancam. Bukankah pejabat besar boleh masuk? Aku juga pejabat, dan bukan kecil. Pejabat? Pejabat dari mana? Kenapa aku tak pernah lihat kamu? Pejabat pusat. Hari ini, Pak Sunar berulang tahun di Gedung Hujan. Menjamu para pengusaha. Yang datang semua orang atas. Jaga gerbangnya. Siapa yang boleh lewat, siapa yang tidak. Jaga mata kalian. Tuan, saya buta. Silahkan masuk. Dia pejabat besar. Cepat lapor. Pejabat besar dari kota utama mau datang beri selamat. Baik. Bung, hebat kamu membual. Wajahmu tidak merah, nadi tidak berdebar. Hebat. Baik, minum lagi. Tuan, minumlah. Bagus sekali. Cantik sekali. Ini tanda hormat saya. Untung besar, untung besar. Terpana kan? Uang dari pejabat busuk ini Baginda, ini semua pejabat kabupaten utama. Semua pejabat kabupaten utama. Aku demi rakyat. Kulihat kalian juga agak sinis. Musuh sama siapa? Biar aku ikat dia. Ikat? Biar aku kenalkan. Biar berdamai. Mereka yang mau kenal aku. Ngawur aja. Malah bikin aku bingung. Bagus. Ternyata mereka juga masuk. Tuan, kali ini mereka jatuh ke tanganku. Biar saya ajari mereka. Santai. Mereka kelihatannya bukan orang biasa. Coba cari tahu dulu. Mereka itu dari kubu mana? Baru kita lihat. Wah. Pejabat pusat. Apa? Pejabat pusat. Kalian berdua, periksa. 3 kakak, ketemu lagi. Dulu, aku tak tahu kalian juga rekan. Maafkan aku. Hari ini, aku minta maaf dengan minuman. Kau, Bupati Fajar. Tuan kenal saya? Maaf, Tuan. Dari mana? Saya hanya buta. Yang hebat, tuanku. Tuan, maaf Tuan. Pernah ke Balai Gong Emas? Benar-benar pejabat pusat. Tipu saja pengawal. Jangan sampai ketahuan. Peringkat 4? Keso. Lebih tinggi? Keso. Pejabat pusat, peringkat di atas 4. Jangan-jangan, Tuan... Status tuanku. Bukan urusanmu. Aku tanya kalian. Di laporan kalian ke istana, Jaya sering banjir, butuh dana segera. Kalian pakai uang Paduka Raja, berani-beraninya bersenang-senang. Tak takut Paduka Raja tahu, dan kalian dihukum karena menipu Raja. Baginda, kita sudah menyuap semua. Pasti ada yang bela. Kalau Baginda tak datang sendiri, mana mungkin tahu keadaan sebenarnya?
Hebat sekali, menyuap semua. Pak Sunar tiba! Hei bro, kamu pikir kamu pejabat? Cepat bangun, jangan sampai Pak Sunar lihat. Minta tuan, saya menyambutnya. Apa dia pantas? Dua orang bodoh. Terima kasih semuanya. Meski sibuk, datang ke pesta ultah saya. Saya ini takkan lama-lama. Acara dimulai. Bupati Kabupaten Fajar, Pak Fajar, datang membawa hadiah. Silakan maju. 10 ni keping emas, 100 gulung sutra, korel darah laut dalam, 3 buah. Bukankah Kabupaten Fajar itu daerah miskin? Dari mana 10.000 keping emas? Tak pernah lihat dunia ya? Daerah miskin, pejabat kaya. Makin miskin daerahnya, makin tak terlihat dari atas. Beraninya mereka. Pejabat ini sebenarnya sama saja dengan tahi keledai. Luarnya bersinar. Di dalamnya cuma kotoran. Semuanya di dalam kubangan kotoran. Hanya Baginda tak mencium bausnya. Fajar. Kudengar Kabupaten Fajar sulit tahun ini. Alokasi dari kerajaan, berikan sebagian untuk Kabupaten Fajar. Terima kasih atas perhatian Anda, Pak Tua. Apalagi permintaanmu? Katakan saja. Pak Tua, keponakan saya tahun ini akan menjadi pejabat. Apakah bisa diatur? Karena kau sudah minta padaku, dia pasti di atas tingkat 7. Terima kasih atas anugerah Anda, Pak Tua. Tuanku, ini bukanlah hadiah ultah. Ini jelas-jelas jual jabatan. Dasar pejabat bajingan. Kalian ini payah sekali. Mereka ini penguasa setempat di kabupaten utama. Alokasi dari kerajaan. Terus kenapa? Jual jabatan. Terus kenapa? Kalau bukan karena menghormati Raja Agung, pejabat di kabupaten utama ini pasti dijual lelang. Para pengusaha, Gedung Zamrud Baba Mega hadir membawa gelas kristal 7 bintang. Pak Tua, silakan lihat. Apa Anda suka? Kristal berkualitas seperti ini malah diukir menjadi 7 gelas. Bapak Mega ini benar-benar merogoh kocek. Jelas kristal yang luar biasa ini memang langka. Bapak Mega, kau perhatian sekali. Tahun depan, kau pasti masuk daftar pedagang istana. Terima kasih, Pak Tua. Pedagang istana itu hanya ada pada Paduka Raja. Beraninya mereka campur tangan. Halah, Raja Agung terlalu jauh. Di kabupaten utama ini, Pak Sunar dan Bapak Yuda yang mereka sebut pedagang istana, itulah yang jadi. Bahkan pedagang istana pilih Raja Agung. Di kabupaten utama ini pun akan dihalangi. Kalian tak tahu. Pengusaha Rizky Pratama hadir membawa hadiah. Ying keping perak, 100 gulung kain, 100 keping perhiasan emas dan perak, 1 kotak batu permata, 30 cangkang penyu dan 10 lembar kulit harimau, 1 kotak cakar beruang. Cangkang penyu, kulit harimau, dan cakar beruang. Agak menarik, tapi yang lain cuma harta murahan. Pak Sunar, hamba ini pertama kali hadir di pesta ulang tahun Anda. Sebelumnya, hamba hidup dalam kemiskinan. Rizky Pratama, dulu Anda berdagang di mana? Dulu hamba selalu berdagang di sekitar Gunung Liar Jaya. Gunung Liar yang kamu maksud? Apa itu Gunung Liar yang terkenal banyak perampok? Ternyata Gunung Liar. Di daerah terpencil dan sulit seperti itu, kamu masih bisa memberikan ini sebagai hadiah untukku. Perhatian sekali. Ini hanyalah tanda hati hamba. Jika tahun depan bisa dapat surat izin lintas wilayah untuk buka jalur dagang, hamba pasti akan dapatkan lebih banyak harta untuk Pak Sunar. Kamu mau surat izin lintas wilayah? Kamu tahu tidak, surat izin ini di setiap wilayah harus ada stempel pejabat setempat baru bisa lewat. Hamba tahu, hamba juga dengar. Hanya yang berkuasa besar seperti Pak Sunar yang bisa. Karena kau mau surat izin lintas wilayah, akan kuberikan. Dan akan kucapati dari angkasa sampai negeri selatan, semua stempel pejabat. Kau bisa lewat bebas. Hamba takkan lupa kebaikan Pak Sunar. Harta yang hamba dapatkan nanti, pasti ada bagian untuk Pak Sunar. Bisa diatur. Aku menyukai pertahananmu. Karena kau bisa bertahan di Gunung Liar, jangan kecewakan aku. Menerima suap, berani-beraninya memasukkan stempel. Memasukkan surat izin. Beraninya kamu. Ini semua tanda hati untuk Tuan. Suap dari mana? Kamu siapa? Berani-beraninya memfitnah?
Jangan banyak omong. Para pejabat ini, kamu tak boleh menyinggung mereka. Pak Tua, tenanglah. Saudaraku ini agak mabuk. Dia sudah bingung arah. Dia hanya ngawur. Dasar kau Rizky Pratama. Kau bisa dapat undangan untuk hadiri pesta Pak Sunar, itu karena aku lihat kau tahu diri, makanya aku beri kau anugerah. Beraninya kau bawa orang luar masuk. Pak, aku hanya bawa saudaraku masuk untuk membuka wawasan. Tidak ada niat buruk. Masih berani membantah? Aturan di gedung ini, apa aku belum bilang? Apalagi kau sangat lancang, berani menipu pengawal, bilang dia pejabat pusat. Kenapa? Aku tidak seperti pejabat pusat. Jangan bikin kacau. Mirip. Aktingnya bagus. Aku hampir tertipu. Tapi aktingmu sia-sia. Aku sudah selidiki. Pejabat tingkat 4, baru utusan Luan yang meninggalkan kota utama. Dia masih di angkasa bersama Paduka Raja. Pejabat pusat macam apa kau? Rizky Pratama, karena aku menghargai hadiahmu, ku beri kau surat izin. Beraninya kau menipu raja. Penawal, seret dia keluar dan pancung. Hancurkan perkumpulan dagangannya. Menipu raja. Kalian sudah lama jadi raja kecil di sini, sampai benar-benar merasa jadi raja. Kalau dia menyinggung Raja Agung, keluarganya akan dibantai. Menyinggungku, cukup dipancung saja. Dasar binatang. Kurang ajar! Tangkap mereka! Hentikan! Semua berhenti! Jangan bergerak. Dengan sumber daya Gunung Yuda dan keluarga Sunar, meski mereka kendalikan jalur penyelundupan, tapi keluar dari perbatasan masih butuh orang. Pasti ada tokoh besar di baliknya. Harus terus menguji mereka. Apa kalian tahu siapa tuan saya? Siapa Anda? Saya Surya, pengawal pribadi Paduka Raja. Cepat mundur! Apa? Berarti Chandra ini pelayan? Bukan. Dia panggil Tuan Yunek. Berarti Yunek itu bawa Yunek muda. Ternyata Pak Surya. Kapan Anda ke Jaya? Kalau mau main cukup kabari saja. Kok jadi begini? Lihat ini. Kamu ini anak angkatnya. Kok begini? Lihat, ayah angkatmu jadi malu. Lancang! Pak Surya, silakan duduk. Pak Surya, Anda yang selalu di sisi Paduka Raja. Orang biasa takkan pernah bertemu Anda. Silakan duduk di depan. Anak angkat ini harus dihukum. Kalau tidak, dia lupa diri. Sudah di gedung hujan, maka bersenang-senanglah. Kita kan rekan, tak sengaja bertemu, jadi kenal. Kedepannya, mohon di hadapan Paduka Raja, sampaikan baik-baiknya. Jadi begini caranya kalian. Bersekongkol dengan orang lain. Bapak Zain, dia bicara sama ayah angkatmu. Kamu anak angkat, kau ikut campur? Kalau merintangi karir ayah angkatmu, kamu punya berapa kepala? Pak Surya, kan? Berani bicara! Berani bicara! Kalian sembunyikan keadaan rakyat, menipu dana bantuan kerajaan, bersekongkol, jual beli jabatan, menindas rakyat. Bahkan berani sentuh surat izin perjalanan. Benar-benar hina hukum. Hari ini, aku akan mengadili kalian. Pak Surya, kamu selalu di sisi Paduka Raja. Kok bicaramu kasar sekali? Kalau kamu datang untuk bersenang-senang, tentu saja saya sambut. Tapi kalau kamu datang untuk mengacau dan menunjuk-nunjuk, di sini kamu tidak disambut. Silakan pergi, saya tak antar. Jadi begini caramu bicara dengan tuan kami. Tuan? Itu ayah angkatmu? Dasar anak anjing! Tuan kami itu Pak Surya. Masih tak bisa mengurus kalian sekelompok ikan teri. Kalian tidak takut dia lapor ke Paduka Raja? Tentu bisa. Tapi, Pak Surya, semua butuh bukti. Bukti? Bukankah ini semua buktinya? Bukan begitu. Saya yang bayar sendiri untuk jamuan teman-teman. Apa salahnya? Dasar pura-pura! Perbuatan kalian, jangan harap bisa sembunyi. Akan kulaporkan pada Paduka. Tunggu saja Paduka menghukum kalian mati. Paduka Raja? Paduka Raja sekarang di angkasa mencari Putri Agung. Dasar anjing tua. Jangan kira aku tak tahu.
Di istana banyak eunuch. Berapa sering kamu bisa lihat Paduka? Biar saya panggilkan Paduka untukmu. Paduka! Paduka! Sini, sana! Saya panggil Paduka. Apa Paduka bisa mendengarnya? Berani hina Paduka! Beraninya kamu! Kamu yang berani! Karena saya hargai kamu, saya baru panggil kamu Pak Surya. Kamu pikir kamu ini eunuch tertinggi? Dasar anjing tua! Hidup seumur hidup di istana, tapi tak tahu diri. Menantuku itu wali kota, jabatan 4. Apa hakmu mengadili saya? Beliau tak bisa, biar aku yang adili. Dasar anak kastrasi. Pengasuhmu masih di sebelah, duduk diam saja. Kenapa kamu cari sensasi? Pengawal, kenapa diam saja? Tangkap mereka. Tunggu, lihat dulu. Paduka Raja di angkasa. Kok tiba-tiba muncul Pak Surya lagi? Ini pasti tidak sederhana. Tak tahu malu. Kau, beraninya pukul aku. Kau tak tahu siapa aku. Aku tak peduli siapa kau. Masih sombong. Lihat ini apa? Lencana ini pemberian langsung dari Kaisar Muda. Melihat lencana ini, seperti Kaisar Muda hadir. Kenapa belum berlutut? Berlutut! Kalaupun dia datang sendiri, tak berani suruhku berlutut. Apalagi cuma lencana kecil. Tak kusangka, Kaisar Muda pun terlibat. Siapa suruh menantuku? Diandalkan oleh Raja Agung. Kaisar Muda tentu saja lebih memperhatikan. Raja Agung tak peduli. Salah memilih orang memang bersalah. Dasar anak kastrasi. Beraninya memfitnah yang mulia. Kenapa diam saja? Tangkap dia. Kah, tangkap saja. Jangan. Tunggu. Anak kastrasi ini berani menyindir Raja Agung. Dengar aku. Ini pasti tidak sesederhana itu. Tunggu dulu. Bapak Wali Kota sudah kembali. Menantuku sudah kembali. Siap-siap sambut dia. Kalian berdua berani-beraninya bikin onar di pesta ultahku. Habislah kalian. Tunggu menantuku kembali. Pasti akan kubuat kalian diadili. Suruh dia tunggu di luar. Dasar anak kastrasi. Beraninya suruh dia tunggu di luar. Nanti pasti akan kubuat kau diadili karena lancang. Yang harus dihukum itu kau. Kalian semua! Apa hakmu? Nanti menantuku kembali. Pasti kuhabisi kau, anak kastrasi. Si tua kastrasi pun tak bisa melindungimu. Bapak Yuda, di dalam Anda disuruh tunggu. Aku mau lihat siapa yang suruh aku tunggu. Keluarkan! Ini bagaimana mungkin? Sekarang lihat, apa aku berhak mengadili kalian? Hamba menghadap Paduka. Ya ampun, dia ternyata Raja Agung. Hamba menghadap Paduka. Kakak, aku berterima kasih. Seluruh klanku berterima kasih. Apalagi alasan kalian? Takut sekali. Katanya dia Raja Agung. Saya sudah tua. Ini baru pertama kali melihat Raja Agung. Raja Agung sedang di angkasa menjemput Putri Agung. Mana mungkin dia di sini? Lancang! Kamu yang lancang. Kamu bahkan tidak tahu Raja Agung ada di angkasa. Kamu juga abdi palsu, kan? Pengawal, tangkap 2 abdi palsu durhaka ini. Raja Agung! Hamba menghadap Paduka. Ternyata dia benar-benar Raja Agung. Menantuku, kamu salah kan? Mana mungkin dia Raja Agung? Kalian para pejabat korup lancang. Kalau bukan karena Raja Agung ingin tahu kejahatan kalian, mana mungkin dia dipermalukan oleh kalian yang kotor. Kalian semua berlutut dan dengarkan titah Raja Agung. Kara pedang ini, Anda Pak Surya, pengawal istana.
Dia benar-benar Raja Agung. Melihat Raja Agung masih tidak berlutut. Aku telah melakukan apa? Paduka, hamba sungguh tak tahu itu Anda. Menantuku, kau disayangi Raja Agung. Bantu aku, mohon ampun. Kenya, siapa menantuku? Paduka, hamba salah. Hamba buta. Paduka, hamba bertobat. Ampuni. Yuda, aku sangat menghargaimu. Begini balasanmu. Ampuni hamba, Paduka. Paduka, ampuni hamba. Hamba khilaf. Ini semua ulah si Fajar. Paduka, saya terdesak oleh si Zain. Saya tak punya pilihan. Paduka. Cukup. Maksudmu, ini semua ulah si Suna. Paduka sangat bijak. Dia memang tak tahu malu. Pak Surya, tangkap mereka semua. Bawa ke penjara. Besok dihukum mati. Siap. Karen. Kejahatan pertama. Kalian pejabat kerajaan raya. Dipercaya kerajaan. Diberi tugas berat. Tapi kalian tak memikirkan negara dan rakyat. Malah menipu atas dan bawah. Menipu dana bantuan bencana untuk kepentingan pribadi. Pejabat bajingan! Kejahatan kedua, ku hajar kau. Kalian terlibat penyelundupan tambang besi kerajaan. Setelah diselidiki, ternyata diselundupkan ke luar negeri, memperkuat militer musuh, melemahkan sumber daya kerajaan. Ini pengkhianatan. Bunuh mereka, pejabat bajingan, tak adil. Kalian sangat sombong, menguras darah rakyat, membangun gedung hujan hanya untuk kesenangan, menindas rakyat, menggerebek wanita di jalanan, menyuruh wanita jadi pelacur. Pejabat bajingan, mati! Paduka, bunuh mereka! Semua kejahatan ini, cabut gelar mereka, cabut jubah mereka, hukum mati di jalanan. Paduka, jangan! Paduka! Ampuni saya, Paduka! Seret mereka! Eksekusi! Ampuni kami, Paduka! Mati kau, Paduka! Ampuni kami, Paduka! Paduka! Tahun ketiga, Kerajaan Raya. Para pejabat korup Kabupaten Utama dihukum mati. Harta para koruptor disita oleh kerajaan. Bulan berikutnya digunakan untuk bantuan kekeringan utama. Katanya, kawan. Salah. Harusnya, Baginda, aku Rizky Pratama, seumur hidupku tak pernah menyangka bisa berteman dengan Paduka Raja. Aku juga tak sangka, ternyata Gunung Lia adalah sarang perampok. Kamu ini perampok. Aduh, aku terpaksa oleh para pejabat hingga tak punya pilihan. Paduka Raja juga lihat, para pejabat korup di Kabupaten Utama semua menjadikan rakyat sebagai kambing hitam. Tak kabur, ya mati. Siapa juga yang mau ke gunung liar di tempat sepi dan terasing? Cari oleh kerajaan, hidup dalam bahaya tiap hari. Jangan cuma bahas aku. Coba bahas kamu. Dulu, di hati aku selalu membenci kamu, Raja Sialan. Ternyata kamu orangnya baik juga. Aku belum cukup. Setiap jabatan punya tugasnya. Aku sebagai raja harus bertanggung jawab atas rakyat. Ada pejabat korup menindas rakyat, itu kegagalan aku. Jadi, kau mau tangkap adik Ibu Ratu? Aku cuma perampok. Kasar-kasar. Aku tak paham urusan istana, tapi aku tahu keluarga Santoso adalah keluarga besar. Sekarang di istana masih ada Ibu Ratu. Kau sulit menghadapinya. Aku bisa kuasai negeri. Masa tak bisa bereskan seekor tikus besar? Bagus, aku suka kamu karena sombongnya. Sudah larut, jalan masih panjang. Jumpa lagi. Rizky Pratama, saat kau pulang, pecat saja gerombolan gunung liar itu. Jangan tunggu aku kirim orang untuk basmi mereka. Kawan saya Raja Agung. Bagaimanapun juga, aku tak akan mengacaukan negerinya.
Kedepannya, apa rencanamu? Sekarang, para pejabat korup di Kabupaten Utama sudah beres. Aku, Rizky, mau kembali menjadi pengusaha terhormat. Kalau pejabat yang datang masih korup, aku akan ke kota utama mencarimu. Aku pergi. Dulu saat aku merebut tahta, berperang sejauh 3,000 li, aku juga sangat kuat. Sekarang, aku sudah tidak sekuat dulu. Berapa lama lagi ke pos istana? Paduka, kayaknya takkan sampai hari ini. Minum air. Paduka, Anda kurang sehat. Kita istirahat dulu, lalu lanjutkan perjalanan? Aku tak apa. Harus segera ke kantor bupati. Aku mau lihat sendiri. Para pejabat buka gudang untuk bantuan korban. Tapi, Paduka, Anda sudah 3 bulan tak di kota utama. Kalau tak segera kembali, bisa-bisa terjadi masalah. Urusan kota utama. Aku juga khawatir. Kekeringan di utara juga tak bisa diabaikan. Cepatlah berjalan. Pelan-pelan, Paduka! Paduka, Anda kenapa? Paduka, Anda masuk angin. Cuma masuk angin, tidak apa-apa. Anda Raja Agung. Anda tulang punggung kerajaan raya. Jangan paksa diri, Paduka. Di sini mana caranya cari tabib? Hamba akan segera cari. Walau harus menggali tanah, hamba akan temukan untuk Paduka. Tabib, tidak usah. Ke utara kali ini untuk memeriksa apakah ada pejabat korup yang merusak bantuan kemanusiaanku dan menyengsarakan rakyatku. Jangan ungkap identitas. Paduka! Paduka! Sudah demam sehari semalam. Aku harus bagaimana? Nak, racikan ini warisan dari leluhur. Mungkin bisa turunkan demamnya. Pak, minum pelan-pelan. Kekeringan ini entah kapan baru selesai. Nenek, bantuan dari kerajaan sebentar lagi tiba. Aku percaya dengan kerajaan. Dengan Paduka Raja, kita pasti bisa melewati kekeringan ini. Kakak Chandra, tempat pembagian bubur di depan. Berikutnya. Kekeringan di utara ternyata sudah begini. Cepat. Untung aku segera beri perintah bantuan. Bantuan pangan juga dari dekat, dari Kabupaten Utama. Kalau tidak, tak tahu berapa banyak warga mati. Bantuan? Harap pada pejabat busuk ini. Masih mau menolong? Tak membunuh orang saja sudah untung. Nenek, ucapan nenek tadi apa maksudnya? Kerajaan beri bubur, kok tak bisa menolong? Malah menyakiti. Iya, Nenek. Bukannya Nenek sudah dapat bubur. Ini bukan bubur. Ini cuma air. Makan kulit pohon saja lebih baik. Tunggu. Ini bubur yang kau berikan pada korban. Kenapa? Kamu punya masalah? Buburmu ini cuma air encer. Bisa pantulan bayangan? Ini bubur untuk orang. Kamu cuma pengemis. Masih mengeluh bubur ja encer. Mau minum atau tidak? Kalau tidak, enyah dari sini. Jangan ganggu urusanku. Ini bubur. Paduka Raja memerintahkan dari Kabupaten Utama mengirimkan pangan untuk dibagikan. Kau masak cuma air encer. Ini untuk orang.
Kamu pikir kamu siapa? Beraninya mengatur pejabat. Aku tanya kau, pangan bantuannya mana? Aku korupsi, memangnya kenapa? Kakak Chandra yang baru. Katanya dari Utama. Entah, dia orangnya gimana. Aku sudah cari tahu ke atas. Katanya, Kakak Chandra di Kabupaten Angkasa kebetulan bertemu Paduka Raja. Dia disukai Paduka Raja. Langsung diangkat dari pramuka di sini. Pasti dia orang yang suka mengelabui. Kalau sampai di sini, dia pasti akan menguras kita sampai kering. Aku tak takut dia korup, malah takut dia tidak korup. Benar juga. Kalau korup, setidaknya kita masih punya sisa. Kalau dia pejabat bersih dan mengungkap semuanya, jabatan kita ini pasti takkan aman. Aduh, kita lihat saja. Bapak Pramuka mengunjungi kabupaten kecil kami. Maaf, kami terlambat menyambut. Saya diutus oleh Paduka Raja untuk menangani kekeringan di wilayah utara. Saya hanya beristirahat sebentar. Sebentar lagi, saya berangkat ke kota Zhenbei. Bapak Pramuka sudah bekerja keras demi negara dan rakyat. Hanya saja, kabupaten ini terpencil. Ke kota Zhenbei, Bapak Pramuka masih perlu berjalan beberapa hari dan malam. Iya, Bapak Pramuka. Kenapa tidak istirahat dulu di sini? Kekeringan sebesar ini, pasti panennya akan gagal. Rakyat pasti menderita. Saya tak bisa menunda sekejap pun. Kalian juga harus berusaha sekuat tenaga. Pastikan pembagian bubur berjalan baik dan bantu rakyat. Setelah pangan bantuannya tiba, kami langsung mulai membantu rakyat. Kami jamin dampak kekeringan akan diminimalisir. Iya. Sepertinya mereka berdua cukup bertanggung jawab. Ini makanan kurban! Ini makanan kurban! Dasar serakah! Masih punya hati! Dasar lapar sampai gila. Dasar pengemis. Beraninya ikut campur urusanku. Cari mati ya. Kalian tahan makanan kurban! Dasar sombong! Menindas rakyat! Kalian tidak takut kerajaan tahu? Tidak takut Paduka Raja tahu? Takut apanya? Kau tahu nggak siapa aku? Jangan-jangan dia seperti keluarga Sunar. Apa ada pejabat yang melindunginya? Kamu siapa? Dasar pengemis. Biar ku beritahu. Aku bendahara di sini. Kakak iparku juga bapak camat di sini. Kami adalah penguasa di sini. Kalau kau menyingkirkanku, awas. Habisi kalian. Kukira ada pejabat besar yang membelanya. Ternyata cuma bapak camat kecil. Dasar katak dalam tempurung. Beraninya bilang diri penguasa. Berani-beraninya bicara lancang, menghina bapak camat. Serang mereka! Surya. Dasar rendahan! Kakak iparku akan datang. Lihat saja nasib kalian. Ayo pergi! Tenanglah semua. Ada aku. Aku takkan biarkan kalian mati kelaparan. Di sini ada bantuan dari Raja Agung. Aku bagikan sekarang juga. Baik sekali. Baik sekali. Cepat lari! Kalian menyinggung Bapak Wawan. Dia tak akan melepaskan kalian. Tenanglah. Dia takkan berani padaku. Semuanya tunggu saja buburnya. Kalian tidak tahu betapa kejam mereka. Kalau tak pergi, kalau tertangkap, benar-benar akan dipukul mati. Tenang saja, Kak. Kakak Chandra dan Kakak Surya itu orang yang hebat. Para pejabat kerajaan itu takkan berani melawan mereka. Surya, rebel sepupuh. Pak Chandra, pertama kali ke wilayah utara. Saya siapkan oleh-oleh khas. Semoga Bapak suka.
Pak Chandra, ini dibuat sendiri oleh istri saya. Kue ini sangat terkenal. Coba saja, Pak. Pasti Bapak suka. Pak Chandra, apakah Bapak puas? Pak Chandra, apa maksud Bapak? Kalau kurang, saya masih punya. Bapak Zain, karena kau menyediakan tempat untukku beristirahat, aku panggil kau Bapak Zain. Beraninya kau menyuapku. Aku diutus oleh Raja Agung untuk mengawasi korupsi dan memastikan bantuan lancar, menghukum mati pejabat korup dan para penjahat dengan wewenang Raja Agung. Kau tahu, menyuapku berarti mati. Pak Chandra, saya... Pak Pramuka, Bapak Camat hanya panik. Iya, sejujurnya Pak Pramuka, setelah bencana alam ini, pasti ada bencana akibat manusia. Setelah wilayah utara kekeringan, tiba-tiba muncul banyak bandit. Bantuan makanan belum sampai, sudah direbut bandit. Seluruh rakyat di wilayah saya menunggu bantuan makanan untuk selamat. Saya hanya ingin Anda berbicara agar bisa minta bantuan pasukan. Bantu kami merebut kembali bantuan makanan itu. Pak Pramuka, anggap saja Bapak Camat hanya mengutamakan rakyat. Tolong ampuni dia. Saya lihat rakyat menderita. Hatiku sangat sakit. Kakak! Kakak! Siapa suruh panggil kakak? Sudah berapa kali ku bilang, panggil tuan. Kalau ada yang dengar, apa kata orang? Bapak Zen, Anda tidak tahu. Tadi waktu saya bagikan bubur, saya dipukuli warga. Ada apa? Oh, begini. Tadi saya bagikan bubur. Ternyata ada 2 pria berbadan besar datang. Lihat penampilan mereka. Sepertinya tidak lapar lama. Jadi, saya beri mereka 2 mangkuk bubur enca. Ternyata mereka tidak puas. Buburnya dibuang, bahkan saya dipukuli. Benarkah? Pak Chandra? Saya masih ada urusan. Jangan sampai lengah, Pak Chandra. Paham? Baik. Sudahlah, aku ikut kamu untuk melihat. Pak Chandra, Anda sudah lelah. Nanti Anda masih harus berangkat. Jangan repot-repot. Biar tidak mengganggu tugas penting dari Paduka Raja. Biar saya yang urus. Pergi, bawa beberapa orang. Selidiki masalah ini. Berikan sanksi hukum. Kok bisa? Bantuan pangan dari kerajaan, kok jadi pasir? Jangan-jangan kerajaan... Jangan hayal. Semua bantuan pangan, semua dari kabupaten utama. Kualitas dan kuantitasnya cukup. Pasti para pejabat bajingan itu. Para koruptor harusnya mati. Ada yang membutuhku mati. Pak Lutfi, mereka yang memukul saya. Beraninya kalian, beraninya memukul bendahara kabupaten. Kalian sudah bosan hidup. Kalian tahan dana bantuan. Dipukul itu ringan. Kalau dilaporkan ke istana, menurut hukum kerajaan raya, hukumannya pancung. Dasar ibumu pengemis! Tahu banyak juga ya. Tapi dengar ini. Aku pejabat di sini. Berani melawanku. Aku akan membuatmu tak punya jalan dan tak punya tempat berlindung. Bapak Wawan. Yang penting sekarang urus tempat pemberian bubur. Bapak Chandra yang baru ini kelihatannya pejabat yang bersih. Kalau sampai dia datang ke sini, kita semua tamat. Usir dulu para korban bencana ini. Setelah masalahnya beres, baru kita urus mereka. Bagaimana? Baik. Cepatnya. Nanti akan kurus kalian. Kalian ganti beras di rumahku. Ke rumahku lagi. Panggilkan para pengawal untuk pura-pura jadi korban. Cepat, harus cepat. Siap, tunggu. Beraninya menghalangi. Beraninya kalian menipu Raja Surya.
Surya! Kak Surya, Kak, kamu kenapa? Surya! Tak apa, Paduka. Saya mengawal Anda sampai di sini. Sampai di sini. Tubuh saya tak kuat lagi. Tenang saja. Saya lindungi kalian. Bawa Citra pergi. Si bandel itu sudah kalah. Lihat saja, siapa lagi yang bisa melindungi kalian? Kejar mereka! Bapak Zain ini... Ngapain dia tegang? Bapak Zain, sejak kekeringan pasti banyak kesulitan kan? Iya, Pak Chandra. Kami sebagai pejabat rakyat melihat rakyat menderita, tapi tak berdaya. Sampai mimpi pun, aku ingin menampar diri. Kalau begitu, ceritakan saja. Sebelum saya diangkat menjadi pramuka oleh Paduka Raja, saya pernah menjadi bendahara. Mungkin saya bisa bantu? Pak Chandra, saya agak lelah akhir-akhir ini. Bapak juga lelah perjalanan. Sebaiknya istirahat dulu. Kita semua dibayar oleh kerajaan. Mana berani istirahat? Bapak Zain, antar saya ke tempat pembagian makanan. Bagaimana? Pak, ini nggak perlu kan? Bapak Lutfi dan Bapak Wawan sangat kompeten. Bapak Zain sangat menghalangi. Jangan-jangan dia sembunyikan sesuatu? Saya tak berani. Kalau tak ada yang disembunyikan, mari pergi. Bapak Zain, tunjukkan jalan. Dasar pengemis. Bukannya tadi sombong sekali? Jar dia. Berhenti! Kamu cuma pengemis. Berhenti karena kamu. Kamu pikir kamu Raja Agung? Aku Raja Agung. Aku perintahkan. Berhenti! Bapak Lutfi, dengar? Dia bilang dia Raja Agung. Kalau dia Raja Agung, aku jadi ayahnya. Kakak, Surya. Kakak Surya, kok kamu muntah darah sebanyak ini? Di mana kliniknya? Cepat bawa dia. Memang pikir dirinya Raja Agung. Serang dia, hajar sampai mati. Kakak Surya, Kakak Chandra, jangan pukul lagi. Dipukul lagi, dia bisa mati. Jangan! Cepat usir warga ini. Bapak Pramuka masih di sini. Kalau sampai dia tiba-tiba datang periksa tempat ini dan melihat mereka, kita semua tamat. Hajar mereka. Hajar sampai mereka pergi. Dasar brengsek! Apa kalian tidak dibayar? Cepat usir mereka! Dasar tak punya hati. Sudah lupa ajaran para bijak. Tidak takut kerajaan. Tidak takut Paduka Raja tahu. Atasan tentu tahu. Biar ku bilang, dengan prestasiku sekarang, aku akan segera naik pangkat dan kaya. Dasar binatang, jangan harap. Beraninya mengutukku. Ku bunuh kau. Pak Lutfi, sudah lupa. Tadi Bapak bilang, Bapak Pramuka sebentar lagi datang. Sekarang harus cepat usir warga ini. Tak apa. Waktunya cukup. Beraninya mengutukku. Ku bunuh dia dulu. Citra, cepat. Bawa tuanku pergi. Kak Surya. Kak Chandra. Dia hampir mati. Lepaskan kami sekarang. Mau pergi sekarang? Terlambat. Opa Zen, kok belum sampai juga? Jangan-jangan kamu bikin aku berputar-putar. Bapak Chandra, mana mungkin. Cuma tempatnya agak jauh sedikit. Dasar binatang! Jangan harap! Suara apa? Pak, suara apa? Gak dengar, Pak. Jangan-jangan salah dengar. Tadi, Pak. Terlambat! Pak, salah jalan. Bukan sana. Jangan pukul Kak Chandra. Jangan pukul dia. Ku bunuh kau! Lepaskan dia!
Kalian tahu siapa dia? Aku tak peduli. Dasar pejabat korup! Akan ku habisi kalian semua! Sudah mau mati, masih berani sombong. Biar kau lihat. Siapa mati duluan? Berhenti! Pak Pramuka, kenapa Bapak datang sendiri? Ini cuma warga Banda. Dia menghalangi kami dan tak mau menyesal. Pak Pramuka, tenang saja. Saya akan bertindak adil. Hamba terlambat. Mohon ampun, Paduka. Paduka! Kakak Chandra, ternyata Paduka Raja. Berani melukai Paduka? Beraninya kalian? Tidak, mustahil. Pak Pramuka, Anda pasti salah. Bukankah Paduka di Kabupaten Utama? Kok bisa tiba-tiba ke wilayah utara? Kalau aku tak datang sendiri, takkan tahu kalian begitu berani. Paduka, hamba juga ditipu, Paduka. Dia bilang ada warga nakal di sini. Mereka menghalangi bantuan. Hamba jadi khilaf dan berani melawan Paduka. Omong kosong. Jelas kamu yang punya niat buruk. Aku tak suruh kamu melukai Paduka. Diam! Aku lihat semuanya. Masih mau menipu aku. Paduka, lihatlah. Hamba demi bantuan, demi negara dan rakyat. Ampuni nyawaku. Dana bantuan yang aku siapkan, kalian tega-teganya menyantapnya. Diganti pasir. Memangnya makan pasir bisa hidup? Apa? Apa? Bagus. Dasar para pejabat korup. Padahal aku kira kalian pejabat yang baik. Ternyata kalian semua binatang buas. Cepat, bawa Pak Surya ke tabib. Cepat! Aku sudah berbuat apa? Paduka, yang mulia, tuanku, ampuni nyawaku. Tangkap mereka semua. Ampuni saya, Baginda. Ampuni saya, Baginda. Hamba hanya khilaf sesaat. Tangkap mereka. Jebloskan mereka ke penjara. Besok pagi, sidang. Aku akan sendiri mengadili bajingan ini. Baginda, beri kami kesempatan lagi. Baginda. Penawal, bawa mereka pergi. Tunggu putusannya. Kakak, kita harus gimana? Kita malah memukul Paduka Raja. Ini pengkhianatan. Sudah tamat. Aku juga nggak tahu. Siapa sangka Paduka Raja ke wilayah utara. Lagian bajunya lusuh, kayak pengemis. Bapak Zain, sudah tak berguna. Besok di sidang, kita semua mati. Kita sudah berbuat salah besar. Semua akan dihukum. Pembantaian 9 turunan. Pembantaian seluruh klan. Andai tahu begini, kenapa dulu begitu? Sidang dimulai. Henta! Panggil para korban. Panggil para korban. Paduka, hamba buta. Ampuni hamba, Paduka. Jangan tebas kepalaku. Aku tak datang untuk menghukum kalian. Aku datang hari ini untuk berterima kasih karena obat kalian menyelamatkanku. Hari ini, aku akan membelanya kalian. Warga sekalian, kalau kalian ada keluhan, katakanlah. Anda sungguh Raja Agung akan membelanya kami. Janji Raja, tak main-main. Mohon Paduka Raja membelanya kami. Wawan itu mengincar putriku, membuat putriku mati menabrak tiang. Dia baru 15 tahun. Selama ini Lutfi, karena dia wakil camat, merampas tanah kami, menindas istri dan anakku. Keluarga saya jadi mati dan tercerai-berai. Lutfi dia itu binatang. Aku dulu tabik kampung. Belasan tahun lalu, Bapak Wawan buka klinik. Takut aku rebut bisnisnya, dia sering suruh orang mengacau di rumahku. Membunuh anakku. Aku tak berani bilang pada Citra. Paduka,
untuk anakku yang tewas tragis. Tolong bela kami. Mohon Paduka bela kami. Tenanglah. Aku pasti akan membelanya kalian. Kalian, apa masih ada yang mau kalian bela? Paduka, semua ini bukan perbuatan hamba. Hamba hanya ditipu oleh mereka berdua. Kakak, kamu ditipu? Berani bilang ditipu? Kamu benar-benar berani. Perbuatan Lutfi dan Wawan. Kamu tak tahu. Paduka, tolong lihat. Baik. Khandra. Lutfi dan Wawan, selama ini, serampasan rakyat. Sebagian besarnya masuk kantongmu. Masih berani bilang, mu tak tahu apa-apa. Hendra, turunkan titahku. Camat Utara, Zauran, bersama Wakil Camat Lutfi dan Bendahara Wawan menyalahgunakan kuasa, menindas rakyat, mengabaikan hukum kerajaan raya. Semua dipecat. Hamba laksanakan. Baginda. Semua harta mereka, reksa semua. Rampas untuk korban. Berapa pun yang mereka curi, aku akan membuat mereka mengembalikannya sampai ke tulang. Hamba segera laksanakan. Pengawal, lepaskan seragam mereka. Setelah dipajang, potong kepala. Baginda, ampun. Terima kasih, Baginda. Hidup Baginda! Hidup Baginda! Hidup selamanya! Enak, Bibi. Bagus kalau kamu suka. Besok Bibi suruh masak lebih banyak. Nanti dikirim ke kalian. Dia itu cuma anak kecil. Jangan terlalu manjakan dia. Kita kan satu keluarga. Jangan sungkan-sungkan. Ibu Ratu, saya dan Bayu selama ini tinggal di istana. Beberapa hari ini, saya ingin membeli rumah di luar istana. Saya suka sekali anak ini. Tidak apa-apa. Tapi, kalau kalian tidak terbiasa di istana, kalian boleh saja keluar istana untuk merasakan keramaian kota utama. Baru-baru ini, adikku di utara kota baru beli rumah. 4 lantai, 4 pintu. Punya 100 pelayan dan pembantu. Di sekitarnya penuh pejabat dan bangsawan. Keamanannya juga bagus. Kalian, kalau bosan di istana, bisa tinggal di sana untuk sementara. Ini tidak pantas. Kami tak bisa terima. Terima saja, tenang saja. Keluarga Santoso kami adalah salah satu keluarga besar. Ini bukan apa-apa bagi kami. Paduka Raja sibuk urusan negara, jadi mudah mengabaikan hal kecil. Saya sebagai adik ipar, harusnya yang urus. Paduka Raja tiba! Baginda sudah kembali. Paman sudah kembali. Adi. Maaf membuat kalian menunggu. Baginda, kata kakak Dewi, Baginda ke Kota Jaya selidiki penyelundupan. Kenapa baru kembali sekarang? Setelah penyelundupan, aku ke wilayah utara. Aku kira dengan pergantian dinasti, masalah sistem kerajaan lama akan teratasi, negara aman, rakyat damai, dan negara ini akan abadi. Tapi setelah perjalanan ini, aku sadar apa yang kulakukan belum cukup. Baginda, demi negara ini, Anda bekerja siang malam, tak pernah bersenang-senang. Anda sudah jadi raja bijak. Angkasa, Jaya, dan Utara. Kukira pejabat korup di Angkasa sudah parah. Ternyata, pejabat Jaya menipu uang kerajaan dan menyelundupkan tambang besi kerajaan. Di utara, mereka bahkan berani korupsi bantuan bencana. Beraninya mereka begitu. Tak takut Baginda tahu. Taku dan tak taku. Jadi mereka takut atau tidak? Mereka takut, tapi mereka tahu. Pasti ada yang menutupinya. Makanya mereka nekat.
Di istana, beraninya ada yang melawan Baginda. Baginda, orang ini harus dihukum. Kalau tidak, kerajaan raya takkan tenang. Orang itu adalah adikmu. Adik, apa ini salah? Aku pernah bertemu Dimas. Dia tidak seperti orang seperti itu. Belum lama ini, dia memberiku dan Bayu sebuah rumah. Iya, Paman. Dia sangat baik pada kami. Aku baru saja menginterogasi pejabat korup Kabupaten Utama. Buktinya kuat. Itu Dimas Santoso. Bahkan kasus penyelundupan besi yang mengancam kerajaan raya, dia sangat terlibat. Tapi, dia tidak seperti itu, Paduka. Klan Santoso membantu aku merebut tahta. Sekarang tahta sudah stabil, jadi mereka jadi serakah untuk anak cucu membuat warisan abadi. Itu wajar. Paduka, jika memang begitu, hamba tahu dosa dia tak terampuni. Tapi mohon Paduka, demi dia adik hamba, ampuni nyawanya. Biar saja diasingkan ke Menara Timur, ampuni nyawanya Paduka. Menurut hukum kerajaan raya, dosa ini harus bunuh seluruh klannya. Yang paling aku bisa sebelum dia mati, biarkan dia tinggalkan seorang anak. Para menteri, pasti tahu kalau aku berkelana ke daerah. Negeri aman? Ya damai? Semua itu penipuan. Pejabat korup jaya di mana-mana. Mencuri uang negara, menindas rakyat. Menyelundupkan besi, menumpahkan darah. Mengabaikan hukum. Bahkan ada bajingan yang berani curi bantuan bencana. Paduka, tenanglah. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Kalian membuat jiwa rakyat menderita. Bagaimana bisa tenang? Pejabat paksa rakyat memberontak. Rakyat sengsara. Korban kelaparan di mana-mana. Berbuat baik, urus keluarga, atur negara, damai dunia. Kalian pejabat kerajaan raya, tidak memikirkan negara, hanya mementingkan diri. Kalian memakai topi pejabat, untuk apa? Baginda, orang jahat di negeri ini begitu banyak. Pasti ada di antara mereka yang punya niat lain. Mereka berbisa mulut, menipu yang mulia, membuat negara kacau. Maksudmu, aku salah menuduh kalian? Hamba tidak berani. Hanya saja para pejabat istana semua setia dan tulus. Jika hanya karena beberapa orang yang mulia jadi curiga pada semua, khawatirnya akan membuat hati para pejabat hancur. Hati hancur? Beraninya kau bicara soal hati hancur? Semua perbuatan mereka, apa yang tak kau ikuti? Beraninya kau bilang tak tahu? Hamba. Hakim Agung, di mana? Hamba. Seret baju pejabat Dimas Santoso. Jebroskan dia ke penjara. Rampas semua hartanya. Klan Santoso, ekile semua ke Menara Timur. Periksa ketat kediamannya, termasuk semua tamunya. Siapapun yang menipu, hukum semua sesuai hukum. Baginda, hamba tak bersalah. Beraninya kau bilang tak bersalah? Kau kira aku buta? Paduka salah. Lama ribuan tahun, semua pejabat hanya demi kuasa dan keuntungan di istana, orang yang bersih. Hari ini, Anda menggerebek rumah hamba. Apa, Anda akan mengabaikan negara ini? Aku melakukannya demi negara ini. Makanya kau harus kuberi pelajaran. Demi nama, demi keuntungan. Apa salahku pada kalian? Tapi kalian semua tak pernah puas. Menindas rakyat, menjual jabatan, menyelundupkan besi. Kalian anggap apa rakyat? Kalian anggap apa kerajaan raya? Kalian anggap apa aku? Pejabat korup di seluruh negeri, Paduka. Mungkinkah Paduka bisa membunuh semua pejabat korup? Aku akan bunuh semua pejabat korup, biar kepala mereka bergulir. Aku mau lihat siapa lagi berani sentuh rakyatku dan berani sentuh negeriku. Paduka, kau... Surya, di mana? Hamba ada.
Di perjalanan ini, di angkasa, 4 pejabat korup ku bunuh. Di Jaya, 5 pejabat korup ku bunuh. Di utara, 3 pejabat korup ku bunuh. Cobalah saja, pedangku masih tajam. Paduka Pizza! Paduka, hamba yang bersama Paduka menaklukkan negeri ini. Keluarga Santoso selalu baik pada Paduka. Justru karena aku tahu, makanya aku tak membasmi seluruh klanmu. Hanya diasingkan ke Menara Timur. Seret dia pergi. Ampuni hamba Paduka! Ampuni hamba Paduka! Ampuni hamba Paduka! Paduka! Paduka Raja tiba! Wula. Baginda. Timas, aku sudah menghukumnya mati. Adik, kau sungguh membunuh adik iparmu. Dulu aku memberontak demi rakyat seluruh negeri agar bisa makan kenyang. Tapi tak kusangka, yang membuat rakyat tak makan kenyang, dalangnya malah adik iparku. Aku juga sakit hati. Jangan salahkan aku. Negeri ini tak pernah menjadi negeriku, melainkan milik rakyat. Di istana ini, berapa banyak orang yang pernah menderita. Kenapa mereka tidak mengerti? Baginda, orang mati demi harta, burung mati demi makan. Sejak dia menjabat, dia sudah berubah. Aku hanya pura-pura tak tahu. Aku juga bersalah. Untungnya kau tak berubah. Negeri ini akan membaik. Baginda. Tahun keempat Kerajaan Raya. Penguasa Kerajaan Raya membasmi para pejabat korup, mengubah kebijakan pejabat. Di istana dan luar, semua menjadi damai.